Sejarah bangsa Frank, dari perspektif Islam, melibatkan sejumlah peristiwa penting yang berhubungan dengan interaksi antara umat Islam dan bangsa Frank di Eropa, terutama pada abad pertengahan. Berikut adalah ringkasan sejarah bangsa Frank dalam konteks Islam. Bangsa Frank adalah suku Jermanik yang muncul di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Prancis dan Jerman. Mereka terkenal sebagai kelompok yang bersatu dan mendirikan kerajaan yang kuat setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Seiring dengan perkembangan mereka, bangsa Frank juga mulai mengadopsi agama Kristen yang mengubah struktur sosial dan politik mereka. Raja Frank yang terkenal, Clovis Rei, memerintah dari sekitar tahun 481 hingga 511 Masehi. Ia dikenal sebagai raja pertama yang mempersatukan suku-suku Frank dan mengadopsi Kristen sebagai agama resmi. Di bawah Clovis, bangsa Frank mengembangkan kekuatan yang signifikan di Eropa Barat, dan ia juga berkontribusi pada penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut. Pada abad ke-8, Charlemagne, Carolus Magnus, menjadi Raja Frank dan memperluas kekuasaannya melalui penaklukan. Ia dianggap sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Eropa. Charlemagne diakui sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus Leo III pada tahun 800 Masehi, yang menandai awal kekaisaran yang menggabungkan kekuasaan politik dan agama. Bangsa Frank berperang melawan kekhalifahan Muslim di Spanyol, terutama selama pertempuran Tours. Di sini, Jenderal Frank, Charles Martel, mengalahkan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi, mencegah perluasan Islam lebih lanjut ke utara. Meskipun ada konflik, ada juga periode di mana terjadi pertukaran budaya dan pengetahuan antara umat Islam dan bangsa Frank, terutama dalam bidang sains, matematika, dan filsafat. Bangsa Frank terlibat dalam Perang Salib yang dimulai pada akhir abad ke-11. Ini adalah serangkaian ekspedisi militer yang bertujuan untuk merebut kembali Tanah Suci dari penguasa Muslim. Selama Perang Salib, ada pertempuran sengit tetapi juga interaksi antara pasukan Frank dan komunitas Muslim yang terkadang mengarah pada kerjasama dalam perdagangan dan budaya. Setelah kematian Charlemagne, kekaisarannya terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan. Ini mengarah pada peningkatan kekuatan feodal di Eropa dan penurunan kekuasaan bangsa Frank. Di Spanyol, meskipun kekuasaan Muslim berkurang, interaksi dengan budaya Muslim terus berlanjut, mempengaruhi seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan di Eropa. Bangsa Frank berperan penting dalam pembentukan identitas Eropa Barat, dengan pengaruh yang masih terasa dalam bahasa, hukum, dan tradisi Kristen. Dalam pandangan Islam, bangsa Frank sering dipandang sebagai lawan dalam konteks Perang Salib, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah panjang interaksi antara umat Islam dan Eropa, yang mencakup konflik serta pertukaran budaya. Sejarah bangsa Frank dari perspektif Islam menunjukkan kompleksitas hubungan antara kedua budaya, di mana terdapat unsur konflik, pertukaran, dan pengaruh timbal balik yang membentuk perkembangan sejarah Eropa dan dunia Islam. Sejarah panjang peperangan bangsa Frank atau bangsa Franka dari perspektif Islam mencakup periode yang signifikan, terutama selama masa penaklukan Muslim di Eropa dan konflik yang terjadi antara kerajaan-kerajaan Frank dan kekhalifahan Muslim. Berikut adalah ringkasan dari beberapa fase penting dalam sejarah peperangan bangsa Frank yang relevan. Bangsa Frank adalah suku Jermanik yang menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Prancis dan Jerman. Mereka mulai muncul sebagai kekuatan penting pada abad ke-5 Masehi. Pada awalnya, bangsa Frank menganut paganisme, tetapi kemudian mengadopsi agama Kristen, terutama setelah raja mereka, Clovis Pempali, memeluk agama Kristen pada awal abad ke-6. Konversi ini menandai awal kekuatan Frank sebagai negara Kristen. Di bawah kepemimpinan Charlemagne, bangsa Frank memperluas wilayah mereka dan mendirikan Kekaisaran Karoling. Charlemagne dikenal karena usahanya untuk menyebarkan Kristen di antara suku-suku barbar di Eropa, termasuk dalam peperangan melawan Saxon dan Muslim. Pada akhir abad ke-8, Charlemagne juga terlibat dalam konflik dengan wilayah Muslim di Spanyol. Ia mengirimkan serangan untuk memperluas pengaruh Kristen di wilayah tersebut. Setelah penaklukan Muslim atas Spanyol pada tahun 711, wilayah tersebut menjadi tempat pertikaian antara pasukan Muslim dan bangsa Frank. Salah satu pertempuran paling terkenal antara bangsa Frank dan pasukan Muslim terjadi di Tours atau Poitiers pada tahun 732. Di bawah pimpinan Charles Martel, bangsa Frank berhasil mengalahkan pasukan Umayyah. Kemenangan ini dianggap sebagai momen penting dalam menghentikan ekspansi Muslim ke Eropa Barat. Setelah pertempuran Tours, meskipun ekspansi Muslim ke utara Eropa terhambat, konflik dan ketegangan tetap ada
dengan serangan kecil dari kedua belah pihak. Bangsa Frank terlibat dalam beberapa kampanye melawan pasukan Saracen yang masih melakukan serangan di wilayah Eropa, termasuk di wilayah Mediterania dan Italia. Pada akhir abad ke-11, bangsa Frank, terutama dalam bentuk ksatria Eropa, terlibat dalam perang salib untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Muslim. Perang salib ini mengubah dinamika konflik antara umat Islam dan Kristen di Eropa dan Timur Tengah. Meskipun bangsa Frank memperoleh beberapa kemenangan awal dalam perang salib, konflik tersebut menghasilkan ketegangan berkepanjangan antara kedua agama. Meskipun peperangan, periode ini juga membawa pertukaran budaya antara umat Islam dan bangsa Frank, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan filosofi. Konflik yang terjadi selama periode ini membentuk hubungan antara umat Islam dan Eropa selama berabad-abad, dan dampaknya masih terasa dalam konteks sejarah dan hubungan internasional saat ini. Sejarah peperangan bangsa Frank dari perspektif Islam mencerminkan perjalanan yang kompleks, di mana konflik dan pertukaran budaya berperan penting dalam membentuk identitas kedua belah pihak. Interaksi antara bangsa Frank dan peradaban Islam terjadi melalui berbagai periode, terutama selama abad pertengahan, ketika kedua kekuatan ini berhadapan dalam konteks politik, militer, dan budaya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari interaksi ini menurut perspektif Islam. Setelah penaklukan Arab di bawah Khalifah Umar ibn al-Khattab, wilayah kekhalifahan Islam mulai meluas ke wilayah-wilayah yang dihuni bangsa Frank. Dalam konteks ini, bangsa Frank berada di bawah kekuasaan Merovingian dan Carolingian. Di wilayah ini, Islam mulai dikenal, dan informasi mengenai ajaran serta budaya Islam mulai menyebar ke Eropa. Perang Salib adalah salah satu titik puncak interaksi antara bangsa Frank dan peradaban Islam. Pasukan salib yang sebagian besar terdiri dari bangsa Frank berusaha untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Muslim. Beberapa pertempuran terkenal, seperti pertempuran Hattin dan pertempuran Acre, melibatkan konflik langsung antara pasukan salib dan pasukan Muslim, termasuk yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun ada konflik, perang salib juga mendorong pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antara kedua pihak. Banyak pengetahuan ilmiah dan filosofi dari dunia Islam diadopsi oleh bangsa Frank. Di bawah pemerintahan Charlemagne, Karl yang Agung, ada minat untuk memahami dan berinteraksi dengan peradaban Islam. Charlemagne bahkan berusaha membangun hubungan diplomatik dengan Khalifah Muslim. Banyak karya ilmiah dan filsafat dari dunia Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, berkontribusi pada kebangkitan intelektual di Eropa yang dikenal sebagai Abad Pencerahan. Jalur perdagangan antara Eropa dan dunia Islam juga berkembang. Bangsa Frank melakukan perdagangan dengan negara-negara Muslim yang meningkatkan pertukaran barang, ide, dan budaya. Ada juga upaya diplomasi antara raja-raja Frank dan penguasa Muslim, meskipun seringkali dibayangi oleh ketegangan politik dan militer. Elemen-elemen dari arsitektur Islam mulai mempengaruhi desain bangunan di Eropa, seperti penggunaan lengkungan dan dekorasi geometris. Bidang ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi yang diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Dalam Islam, hubungan dengan bangsa lain sering dilihat dari perspektif keadilan, saling menghormati, dan toleransi, meskipun ada konflik. Interaksi ini sering dipandang sebagai ujian dari Allah. Secara keseluruhan, interaksi antara bangsa Frank dan peradaban Islam merupakan bagian penting dari sejarah dunia, mencerminkan dinamika yang kompleks antara perang, perdagangan, dan pertukaran budaya. Kondisi bangsa Frank atau bangsa Eropa, khususnya yang terlibat dalam perang salib, setelah berperang dengan umat Islam dalam perspektif Islam dapat dijelaskan dalam beberapa poin penting. Perang salib dimulai pada akhir abad ke-11 sebagai respons terhadap seruan untuk membebaskan tanah suci dari kekuasaan Muslim. Ini melibatkan banyak negara Eropa, khususnya bangsa Frank. Meskipun ada beberapa keberhasilan awal, seperti penaklukan Yerusalem pada 1099, perang ini berakhir dengan banyak kekalahan bagi pasukan Frank dalam beberapa gelombang selanjutnya. Perang salib menguras sumber daya ekonomi bangsa Frank. Biaya untuk membiayai tentara dan perlengkapan perang sangat tinggi, menyebabkan krisis ekonomi di beberapa wilayah. Meskipun ada kerugian, perang ini juga membuka jalur perdagangan baru antara Eropa dan dunia Islam, meningkatkan interaksi budaya dan komersial. Setelah Perang Salib,
terdapat perpecahan di antara negara-negara Eropa. Konflik internal dan persaingan antara kerajaan mengganggu stabilitas di wilayah Eropa. Beberapa kerajaan, seperti Prancis dan Inggris, mulai memperkuat kekuasaan mereka dan memperluas pengaruh politik mereka, mengubah struktur sosial di Eropa. Meskipun ada konflik, ada juga pertukaran pengetahuan yang signifikan. Banyak karya ilmiah, filsafat, dan seni dari dunia Islam diperkenalkan ke Eropa yang membantu memicu periode Renaissance. Arsitektur dan seni Islam, termasuk teknik konstruksi dan estetika, mulai mempengaruhi gaya Eropa. Setelah perang, umat Islam seringkali dipandang negatif oleh sebagian masyarakat Eropa yang memperkuat stereotip dan prasangka. Namun, ada juga periode di mana dialog dan interaksi positif antara umat Islam dan Kristen berlangsung, terutama di daerah-daerah yang pernah berada di bawah kekuasaan salib. Banyak monumen, tempat, dan kenangan sejarah yang masih ada hari ini di Eropa dan Timur Tengah yang mengingatkan pada masa Perang Salib. Perang Salib meninggalkan warisan yang kompleks yang mempengaruhi hubungan antara umat Islam dan Kristen hingga saat ini. Dalam perspektif Islam, kondisi bangsa Frank setelah berperang dengan umat Islam dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi yang rumit antara konflik, pertukaran budaya, dan perubahan sosial. Perang Salib bukan hanya mengubah kondisi politik dan sosial di Eropa, tetapi juga membawa dampak jangka panjang yang mempengaruhi hubungan antara dua peradaban ini. Perang Tours atau Poitiers yang terjadi pada tahun 732 Masehi adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam dan Eropa. Dalam konteks ini, berikut adalah gambaran kondisi umat Islam dalam perang tersebut dari perspektif Islam. Pada abad ke-7 dan awal abad ke-8, umat Islam mengalami periode ekspansi yang pesat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, khalifah-khalifah pertama, terutama Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, memimpin penaklukan yang membawa Islam ke berbagai wilayah, termasuk Persia dan wilayah Kekaisaran Bizantium. Pada awal abad ke-8, pasukan Muslim di bawah komando Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Hispania, sekarang Spanyol dan Portugal, pada tahun 711 Masehi. Ini membuka jalan bagi kemungkinan perluasan ke wilayah Eropa lebih lanjut, termasuk Prancis. Umat Islam di bawah kepemimpinan Abdul Rahman Al-Ghafiqi, Gubernur Al-Andalus, Spanyol, mengumpulkan pasukan untuk melawan ancaman dari bangsa Frank yang dipimpin oleh Charles Martel. Tujuan utama pasukan Muslim adalah untuk melindungi wilayah yang telah mereka taklukkan dan memperluas kekuasaan Islam ke Eropa Barat, dengan harapan menyebarkan ajaran Islam. Bangsa Frank yang dipimpin oleh Charles Martel berusaha untuk menghentikan ekspansi Muslim dan melindungi kekuasaan mereka di Eropa Barat. Pertempuran di Tours merupakan puncak dari ketegangan ini. Dalam pertempuran, pasukan Muslim menggunakan taktik yang efektif, namun mereka juga menghadapi tantangan seperti medan yang tidak menguntungkan dan keterbatasan pasokan. Meskipun umat Islam menunjukkan keberanian dan kekuatan, mereka mengalami kekalahan di tangan bangsa Frank. Kekalahan ini menghentikan ekspansi Muslim ke utara Eropa dan menjadi momen penting dalam sejarah Eropa. Kemenangan bangsa Frank di Tours sering dipandang sebagai momen krusial yang menandai akhir ekspansi Islam di Eropa Barat. Ini mengubah arah sejarah Eropa dan menguatkan posisi Charles Martel. Setelah pertempuran ini, umat Islam fokus untuk mempertahankan dan mengelola wilayah yang telah mereka taklukkan, terutama di Spanyol. Meskipun mereka menghadapi tantangan, mereka tetap berhasil membangun peradaban yang kaya di wilayah tersebut. Perang Tours mencerminkan dinamika kekuatan antara umat Islam dan bangsa Frank pada masa itu. Dari perspektif Islam, pertempuran ini tidak hanya penting dari sisi militer, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada sejarah politik dan sosial Eropa serta perkembangan Islam di kawasan tersebut. Warisan bangsa Frank, Frankish, dalam konteks Islam mencakup berbagai aspek sejarah, budaya, dan interaksi antara dunia Frank dan umat Islam. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai warisan bangsa Frank dari perspektif Islam. Pada abad ke-7 dan ke-8, ketika Islam sedang berkembang pesat, bangsa Frank, terutama di bawah kepemimpinan Charles Martel, menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa Barat. Salah satu momen kunci adalah pertempuran Tours, di mana Charles Martel memimpin pasukannya untuk menghentikan invasi Muslim ke Eropa. Kemenangan ini dianggap sebagai titik balik yang menghentikan ekspansi Islam lebih jauh ke utara. Meskipun ada konflik militer, terdapat juga periode di mana bangsa Frank dan dunia Islam terlibat dalam perdagangan, pertukaran budaya, dan diplomasi. Banyak pengetahuan ilmiah dan budaya dari dunia Islam,
seperti karya-karya dalam matematika, astronomi, dan filsafat, diterjemahkan dan dipelajari oleh para cendekiawan di Eropa, termasuk bangsa Frank. Bangsa Frank, sebagai pendukung kekristenan, seringkali berada dalam posisi antagonis terhadap kekhalifahan Islam. Konflik antara kedua agama ini berlanjut selama berabad-abad, tetapi juga menghasilkan dialog dan pertukaran ide. Dalam konteks Perang Salib, bangsa Frank berperan besar dalam upaya merebut kembali tanah suci dari tangan Muslim, yang menyebabkan interaksi yang lebih mendalam antara kedua budaya. Meskipun banyak bangunan Frank tidak langsung dipengaruhi oleh arsitektur Islam, beberapa elemen gaya dapat dilihat dalam struktur yang dibangun setelah kontak dengan dunia Muslim. Pertukaran barang dan seni antara bangsa Frank dan Muslim menciptakan gaya baru dalam kerajinan, tekstil, dan seni visual. Dalam sejarah Islam, bangsa Frank seringkali dilihat sebagai lawan, tetapi juga sebagai mitra dalam beberapa konteks. Sejarawan Muslim mencatat pertempuran serta hubungan diplomatik yang ada. Seiring waktu, penulis Muslim dan Eropa mengakui perlunya dialog dan pemahaman antara kedua budaya, meskipun seringkali didorong oleh konflik. Bangsa Frank, yang kemudian bertransformasi menjadi bangsa Prancis dan Jerman, mewarisi banyak elemen budaya dan sejarah dari interaksi dengan dunia Islam. Warisan bangsa Frank, termasuk tantangan dan dialog dengan dunia Islam, menjadi bagian integral dari pembentukan identitas Eropa modern. Warisan bangsa Frank dalam konteks Islam adalah refleksi dari interaksi yang kompleks dan dinamis antara dua dunia, yang melibatkan konflik, pertukaran budaya, dan perkembangan intelektual sepanjang sejarah. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang bangsa Frank, atau bangsa Prancis dan Eropa Barat pada umumnya, dalam konteks sejarah Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari interaksi, konflik, hingga pengaruh budaya. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pandangan tersebut. Bangsa Frank dikenal dalam sejarah Islam, terutama selama Perang Salib, yang dimulai pada akhir abad ke-11. Ulama dan pemimpin Muslim seperti Salahuddin Al-Ayyubi muncul sebagai tokoh yang mempertahankan tanah suci dari serangan tentara Salib yang didominasi oleh bangsa Frank. Mereka dipandang sebagai pejuang yang gigih dalam membela Islam dan tanah air. Meskipun ada konflik, terdapat juga periode di mana bangsa Frank dan negara Muslim menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan. Ini seringkali melibatkan perjanjian damai dan pertukaran budaya. Ilmuwan Muslim pada masa kejayaan Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Sina seringkali memandang pengetahuan dari Eropa, termasuk bangsa Frank, sebagai penting dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan filosofi. Mereka mengakui bahwa ada pertukaran ilmu antara dunia Islam dan Eropa, meskipun seringkali dipandang dengan skeptisisme terhadap nilai-nilai yang berbeda. Beberapa ilmuwan Muslim juga mengkritik pendekatan barbar bangsa Frank, terutama dalam konteks Perang Salib, dengan menyoroti bagaimana kekerasan dan intoleransi dapat merusak kemanusiaan. Ulama Islam sering menekankan pentingnya perdamaian dan dialog antara umat Islam dan bangsa Frank. Meskipun ada ketegangan yang terjadi, mereka mendorong upaya untuk menghindari konflik berkepanjangan. Dalam diskusi teologis, ulama mempertimbangkan perbedaan pandangan antara Islam dan Kristen, dan mereka seringkali mengajak umat untuk memahami bahwa dialog antaragama adalah penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Bangsa Frank dan dunia Islam terlibat dalam pertukaran budaya yang signifikan. Karya-karya ilmiah, sastra, dan seni dari dunia Islam sering dipelajari dan diterjemahkan di Eropa, termasuk oleh bangsa Frank. Banyak ilmuwan Muslim mengakui bahwa kemajuan di bidang arsitektur, matematika, dan astronomi yang berasal dari dunia Islam memberi dampak pada perkembangan di Eropa, termasuk di kalangan bangsa Frank. Di era modern, banyak ulama dan pemikir Muslim yang mendorong dialog antar budaya dengan bangsa Frank dan masyarakat Barat secara umum. Mereka menekankan pentingnya memahami perbedaan dan mencari kesamaan untuk membangun dunia yang lebih damai. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang bangsa Frank mencerminkan kompleksitas hubungan yang meliputi interaksi, konflik, dan pertukaran budaya yang berlangsung sepanjang sejarah. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai peperangan antara bangsa Frank yang sering diidentifikasi dengan kekuatan Eropa, terutama selama abad pertengahan, dan umat Islam sangat beragam, tergantung pada konteks sejarah dan teks yang digunakan. Berikut adalah beberapa poin penting yang mencerminkan pandangan ini. Peperangan antara bangsa Frank dan umat Islam paling terkenal selama Perang Salib, yang dimulai pada akhir abad ke-11 dan berlanjut hingga abad ke-13. Dalam konteks ini, umat Islam menghadapi serangan dari pasukan salib yang datang dari Eropa.
Ulama dan ilmuwan Muslim sering melihat peperangan ini sebagai upaya untuk mempertahankan tanah Islam dan kehormatan umat. Mereka menggambarkan perang ini sebagai jihad, yang berarti perjuangan untuk membela agama dan tanah. Dalam pandangan Islam, jihad bukan hanya berarti peperangan, tetapi juga mencakup perjuangan spiritual dan moral. Namun, dalam konteks peperangan melawan bangsa Frank, jihad sering dipahami dalam arti fisik untuk mempertahankan umat Islam. Ulama menggarisbawahi pentingnya mengikuti aturan-aturan dalam peperangan, seperti menghormati nyawa non-combatant dan tidak merusak properti yang tidak perlu. Dalam banyak teks, bangsa Frank digambarkan sebagai penyerang yang datang untuk merebut tanah suci dan mengubah umat Islam. Ini memicu semangat perlawanan di kalangan umat Islam. Banyak ilmuwan Muslim mengakui perbedaan antara budaya Islam dan Kristen Eropa dan bagaimana perbedaan ini memengaruhi konflik. Ulama menekankan pentingnya persatuan di kalangan negara-negara Muslim untuk menghadapi ancaman dari bangsa Frank. Contoh pentingnya adalah persatuan di bawah pimpinan seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin pasukan Muslim dalam Perang Salib. Ilmuwan Muslim mencatat berbagai taktik militer yang digunakan oleh umat Islam dalam menghadapi pasukan Salib, termasuk strategi gerilya dan pertempuran terbuka. Peperangan ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam dan Eropa. Ulama sering membahas bagaimana konflik ini mempengaruhi hubungan antara dunia Islam dan Kristen di masa depan. Seiring berjalannya waktu, ada pemikiran di kalangan beberapa ulama tentang pentingnya dialog dan perdamaian antara umat Islam dan Kristen, mengingat banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh perang. Beberapa ulama dan ilmuwan Muslim mengkritik kekerasan yang terjadi selama perang dan menyerukan kepada umat Islam untuk mencari solusi damai daripada konflik bersenjata. Banyak yang menekankan perlunya refleksi spiritual dan peningkatan kualitas iman dalam menghadapi tantangan, daripada hanya mengandalkan peperangan. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang peperangan antara bangsa Frank dan umat Islam menekankan pada dimensi perjuangan yang kompleks, meliputi aspek historis, religius, sosial, dan etis. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang hubungan bangsa Frank dengan peradaban Islam mencakup beberapa aspek, termasuk sejarah, interaksi budaya, dan kontribusi dalam berbagai bidang. Berikut adalah ringkasan tentang hubungan tersebut. Bangsa Frank dikenal sebagai bagian dari pasukan Eropa yang terlibat dalam Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang yang dipicu oleh keinginan untuk merebut kembali tanah suci, Yerusalem, dari penguasa Muslim. Meskipun Perang Salib dipenuhi dengan konflik, ada juga momen-momen di mana terjadi dialog dan hubungan diplomatik antara pemimpin Muslim seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan para pemimpin Frank kota. Kota-kota seperti Toledo dan Andalusia menjadi pusat pembelajaran di mana ilmuwan Muslim, Yahudi dan Frank bertemu dan berbagi pengetahuan. Karya-karya ilmuwan Muslim dalam bidang astronomi, matematika, kedokteran, dan filosofi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, memberi pengaruh besar pada Renaissance Eropa. Hubungan perdagangan antara bangsa Frank dan dunia Islam juga memfasilitasi pertukaran budaya dan teknologi. Barang-barang, ide, dan pengetahuan mengalir di antara kedua belah pihak. Banyak ulama Muslim menganggap Perang Salib sebagai hasil dari kebangkitan spiritual dan sosial di Eropa, serta sebagai respon terhadap perluasan kekuasaan Muslim. Mereka memandang peperangan tersebut sebagai ujian dan kesempatan untuk bersatu melawan penjajah. Beberapa sejarawan Muslim mencatat bahwa meskipun ada konflik, ada juga pengaruh positif dalam hal seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan yang berkembang sebagai hasil dari interaksi dengan bangsa Frank. Ilmuwan Muslim yang menulis dalam berbagai disiplin ilmu seperti Al-Khwarizmi, matematika, Al-Razi, kedokteran, dan Ibn Sina, filosofi dan kedokteran, memberikan kontribusi yang signifikan, yang kemudian diadopsi oleh para ilmuwan Frank. Banyak manuskrip dan buku yang ditulis oleh ilmuwan Muslim diterjemahkan dan dipelajari oleh ilmuwan Eropa yang berkontribusi pada perkembangan pemikiran ilmiah di Eropa. Hubungan antara bangsa Frank dan peradaban Islam adalah kompleks, terdiri dari konflik, pertukaran budaya, dan kolaborasi ilmiah. Pandangan umum di kalangan ilmuwan Muslim dan ulama adalah bahwa meskipun ada perbedaan dan konflik, interaksi ini memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pengetahuan dan budaya di kedua belah pihak. Secara keseluruhan, hubungan ini mencerminkan dinamika yang kaya dan beragam dalam sejarah umat manusia, di mana konflik dan kerjasama saling mempengaruhi dalam membentuk peradaban yang ada. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai kekalahan bangsa Frank
terutama dalam konteks perang salib, menunjukkan berbagai perspektif yang mencakup sejarah, teologi, dan politik. Berikut adalah beberapa pandangan yang sering diungkapkan. Ulama dan ilmuwan Muslim melihat perang salib sebagai serangkaian konflik antara umat Islam dan kekuatan Kristen Eropa yang dipimpin oleh bangsa Frank. Kekalahan bangsa Frank dalam perang ini sering dilihat sebagai tanda kekuatan dan keberanian umat Islam dalam mempertahankan tanah suci. Kekalahan bangsa Frank di tangan pasukan Muslim, terutama dalam pertempuran seperti pertempuran Hattin di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, dianggap sebagai momen penting yang memicu kebangkitan semangat Islam dan persatuan di antara berbagai kelompok Muslim. Banyak ulama Muslim percaya bahwa kekalahan bangsa Frank adalah hasil dari pertolongan Allah kepada umat Islam. Mereka menganggapnya sebagai bukti bahwa Allah membela orang-orang yang beriman dan berjuang untuk keadilan. Dalam perspektif Islam, kekalahan bangsa Frank sering dihubungkan dengan konsep jihad, di mana umat Islam berjuang untuk mempertahankan agama dan tanah air mereka. Kekalahan ini dipandang sebagai legitimasi dari perjuangan mereka. Kekalahan bangsa Frank mendorong terbentuknya kesatuan di antara berbagai negara dan kerajaan Muslim yang sebelumnya terpecah. Ini menjadi momen penting dalam sejarah Islam yang mendorong kebangkitan nasionalisme dan solidaritas di kalangan umat Muslim. Kekalahan bangsa Frank juga memicu perubahan dalam strategi militer dan taktik perang di kalangan umat Islam. Ini membantu mereka untuk lebih efektif dalam menghadapi ancaman dari luar. Beberapa ilmuwan Muslim dan ulama mungkin mengkritik para pemimpin Muslim yang terlibat dalam konflik tersebut, menyoroti perlunya strategi yang lebih baik dan persatuan di antara berbagai faksi. Dalam konteks ini, pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah ditekankan agar umat Islam dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kekalahan bangsa Frank dan keberhasilan pasukan Muslim diakui sebagai bagian dari warisan sejarah yang membentuk identitas Islam di berbagai belahan dunia. Perang salib, termasuk kekalahan bangsa Frank, juga berkontribusi pada perubahan dinamika hubungan antara umat Islam dan Kristen yang berlanjut hingga era modern. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang kekalahan bangsa Frank dalam konteks perang salib menggabungkan analisis sejarah, teologis, dan sosial. Mereka melihatnya sebagai peristiwa penting yang menandai keberanian umat Islam, pembelaan terhadap agama, serta pelajaran berharga untuk masa depan.